Korban penculikan di Ciputat, Kota Tangerang Selatan, berusia 9 tahun pada Senin, 23 September 2024, sore. Seorang siswi sekolah dasar, SD, berusia 9 tahun di Ciputat, Kota Tangerang Selatan, diduga menjadi korban penculikan. Pelaku membawa korban pergi dengan alasan orang tua korban tengah berada di rumah sakit. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Kemas Arifin mengatakan peristiwa terjadi ketika korban baru pulang sekolah dan dihampiri pelaku. Pelaku mengatakan kepada korban bahwa orang tuanya sedang berada di rumah sakit di daerah Parung. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana pelaku dapat begitu mudah mempengaruhi korban untuk percaya kepadanya? Apakah korban tidak memiliki kesadaran untuk menolak ajakan pelaku? Dan bagaimana pihak kepolisian dapat menangani kasus ini dengan lebih baik? Korban yang baru pulang sekolah dihampiri pelaku dan ditanya oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal. Pelaku mengatakan bahwa orang tua korban sedang berada di rumah sakit di daerah Parung. Sehingga korban mau untuk diajak oleh pelaku dan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku. Pihak keluarga pun mencari tahu keberadaan korban. Pada malam harinya sekitar pukul 20.15 WIB, kakak korban mendapati korban tengah berjalan tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan mendalam. Terduga pelaku penculikan saat ini masih dicari tahu keberadaannya. Kami Kepolisian Polsek Ciputat Timur menghimbau kepada para orang tua yang memiliki anak yang sekolah dasar agar lebih berhati-hati dan mengingatkan kepada anak agar tidak mudah percaya kepada orang asing yang baru dikenal. Korban perlakuan asusila di Kabupaten Pemalang, berusia 9 tahun seorang bocah perempuan berusia 9 tahun diduga menjadi korban perlakuan asusila oleh oknum guru inisial FA, 22, dan tukang kebun MK, 68, di salah satu SD di Kabupaten Pemalang. Kedua pelaku kini telah dikeluarkan oleh pihak sekolah dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana oknum guru dan tukang kebun dapat melakukan tindakan asusila terhadap korban? Apakah korban tidak memiliki kesadaran untuk menolak ajakan pelaku? Dan bagaimana pihak kepolisian dapat menangani kasus ini dengan lebih baik? Waktu kejadian sekitar bulan Juli 2023 di depan toilet laki-laki dengan tersangka MK. Sedangkan tersangka FA dilakukan pada awal tahun dan bulan September 2023. Jadi ada dua pelaku satu korban. Modus kedua tersangka sama yakni memberikan iming-iming uang atau jajan saat korban tengah bermain di halaman sekolah. Tindakan tersebut dilakukan tidak bersamaan. Kedua pelaku juga tidak mengetahui korban dengan orang yang sama. Untuk lokasi dilaksanakan di sekolah. Ya, ada dua tersangka dengan satu korban. Kedua tersangka tidak saling mengetahui. Untuk korban, baru satu dari hasil pemeriksaan kedua tersangka. Menurut Eko, terungkapnya kasus ini berawal saat korban yang merasa kurang nyaman saat bertemu dengan kedua pelaku, kemudian menceritakan pada ibunya. Ibu korban kemudian menanyakan kebenarannya kepada kedua pelaku kemudian melaporkan ke polisi. Atas perbuatannya tersebut, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni UU Perlindungan Anak dan KUHP. Kedua tersangka dikenakan pasal 81 ayat 2, junto pasal 76D dan atau pasal 82 ayat 1. Junto 76 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kedua tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana pihak kepolisian dapat menangani kasus ini dengan lebih baik? Apakah korban akan mendapatkan bantuan psikologis untuk menghadapi trauma yang dialaminya? Dan bagaimana pihak sekolah dapat mencegah kasus serupa terjadi di masa depan?
Respons dalam bentuk narasi teks ini memiliki durasi sekitar 20 menit.